جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نبيا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصغيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يسلمون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد. Yang kami hormati Ketua DPR Masjid Ikhwan Islamiyah Yahya Ahmad Solihin dan juga para hadirin jamaah salat asar Masjid Ikhwan Islamiyah Universitas Indonesia rahimahumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat kesempatan kepada kita semua untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pada orang-orang yang senantiasa menjadikannya sebagai teladan, dan mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Ikhwan Islamiyah Universitas Indonesia rahimahullah, waktu terus berjalan dan kita kini telah memasuki pada tahun yang baru. Di saat yang sama kita juga telah memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen ini adalah kesempatan yang istimewa tentunya bagi kita untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri, merenungi sejenak perjalanan amal yang telah kita lakukan pada tahun sebelumnya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di tahun baru ini. Kajian kita pada sore hari ini akan membahas tema muhasabah, yakni di awal tahun dan sekaligus memasuki bulan Rajab. Marilah kita bersama-sama memanfaatkan momentum ini untuk membuka lembaran baru, mengevaluasi diri kita, sehingga pada bulan ini, tahun baru ini, dan kedepannya kita menjadi lebih baik. Namun sebelumnya marilah kita dengarkan bersama-sama surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat.
dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Marilah kita sedikit membahas tafsir perkataan dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Di sini yang menjadi target seruan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang di dalam dirinya ada keimanan, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada Kitabullah. Di sini diseru kepada orang tersebut untuk apa? Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Dalam ayat ini didahului dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di sini takwa yang dimaksud adalah menjaga diri kita untuk senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Saking pentingnya perintah takwa, selama 14 abad dari Rasulullah turun hingga sampai saat ini, tiap Jumat kita senantiasa mendengarkan wasiat takwa dalam sholat Jumat, khutbah Jumat. Karena itu merupakan rukun, tidak boleh tidak ada wasiat takwa dalam khutbah. Kemudian dilanjutkan wal tanzur, dan hendaklah setiap orang wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap orang itu untuk memperhatikan. Wal tanzur ini dari kata nazar yang berarti melihat, merenung, memperhatikan. Nah, disinilah ayat ini mendorong umat Islam untuk melakukan introspeksi atas amal perbuatan yang telah dilakukan. Ma qaddamat, apa yang telah lalu, apa yang telah kita kerjakan, ligodin, untuk akhirat. Jadi ligodin ini bukan fokus kita terhadap apa yang akan terjadi besok. Yang dimaksud besok itu adalah akhirat, karena kita nggak tahu apakah umur kita sampai pada esok hari. Ini esok di sini, ligodin di sini adalah metafora untuk kehidupan akhirat, di mana setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita kerjakan, maupun baik ataupun yang kurang baik ataupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di hari tersebut. Kemudian diakhiri wattaqullah, di awal udah ada wattaqullah, ittaqullah, diakhiri wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian diakhiri dengan ayat innallaha, sesungguhnya Allah khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Penutup ayat ini mengingatkan bahwa Allah mengetahui segala amal manusia, baik yang nyata maupun tersembunyi. Baik kita yang terlihat zahirnya oleh manusia, wah dia bersedekah, dibuat konten misalnya kan, ya. Kita nggak tahu dalam hatinya seperti apa. Kalau kita positive thinking aja kan, tapi Allah maha mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian beberapa pendapat ulama mengenai ayat tersebut adalah yang pertama, menurut tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini memerintahkan orang yang beriman untuk introspeksi atas amal yang telah dilakukan untuk bekal akhirat. Takwa disebutkan 2 kali dalam ayat ini untuk menegaskan pentingnya bertakwa pada Allah Ta'ala. Amal manusia akan diperlihatkan pada hari kiamat, sehingga introspeksi menjadi langkah penting untuk memastikan keselamatan di akhirat. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir,
bermuhasabah terhadap amal yang telah kita lakukan. Ini diperlukan. Kualitas sholat kita sudah seperti apa? Kualitas bacaan Al-Quran yang kita lantunkan sudah sejauh mana? Kualitas sedekah yang kita berikan sudah sebaik apa? Ini kita berusaha. Ini bukan, saya juga berusaha untuk bermuhasabah. Seperti itu. Begitu juga dengan di dalam tafsir Al-Qurtubi yang dimaksud dari ma qaddamat lighat, yang artinya apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok, itu adalah dorongan untuk berpikir jauh ke depan. Jadi kita merencanakan amal perbuatan apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Tidak cuma mengevaluasi tapi juga bagaimana kita kedepannya juga ada upaya untuk beramal soleh yang lebih baik daripada yang telah lalu. Ayat ini juga menunjukkan bahwa setiap amal harus dilakukan dengan kesadaran bahwa ia akan dipertanggungjawabkan. Mungkin ketika kita melaksanakan wudhu, ya sekedar melaksanakan wudhu saja, ya. Padahal wudhu itu adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza kuntum ilas sholati, jika kamu mau melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tanganmu sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah rambutmu, wa arjulakum, dan basuhlah kakimu, dan seterusnya. Itu adalah perintah dari Allah. Ketika kita menyadari saat wudhu itu bukan sekedar aktivitas biasa, kita menjadikan wudhu juga sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berwudhu kita juga tiap tetesannya malaikat memintakan ampun. Jadi ketika kita berpikir seperti itu, ketika melaksanakan wudhu, bagaimana bisa wudhu maksimal, ya. Seperti itu. Begitu juga dengan ketika kita melaksanakan sholat, bagaimana kita memahami apa yang kita baca di dalam melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam surat Al-Fatihah kita memahami apa yang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Tapi kadang-kadang karena saking rutinnya kita melaksanakan sholat, justru kita tidak sadar lagi bahwa bacaan tersebut itu adalah sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kita butuh petunjuk dari Allah Ta'ala. Kemudian beberapa tafsir yang lain menyebutkan bahwa ayat ini mengajarkan bahwa hidup seorang mukmin harus selalu diiringi evaluasi dan muhasabah. Jadi tidak perlu menunggu sebenarnya, tidak perlu menunggu awal tahun untuk muhasabah atau introspeksi. Setiap sholat kita telah bermuhasabah. Setelah sholat kita kembali mengingat ikrar yang telah kita lakukan dalam sholat. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah saja. Selesai salam, kita dalam sholat, wah tadi ini kita ngapain aja, dan setelah sholat kita mau ngapain aja. Beberapa kemudian menurut As-Suyuti, Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Dukhul fi Asbabin Nuzul, ayat ini turun untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar mereka mempersiapkan diri menghadapi kematian dan kehidupan akhir. Kita tidak tahu sampai kapan kita
ada di dunia ini atau nyawa ada di dalam tubuh kita ini, kita tidak bisa milih di mana kita akan meninggal. Nggak bisa request 100 tahun lagi lah gitu kan. Tapi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diakhirkan, wala yastaqdimun, dan tidak bisa pula dimajukan. Kemudian beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pertama, pentingnya bermuhasabah. Jadi hendaknya kita muhasabah, tidak hanya nunggu awal tahun, nunggu momentum pergantian bulan, pergantian minggu maupun hari. Saat ini pun, bahkan ketika dalam sholat pun, selesai melaksanakan sholat pun, kita bisa bermuhasabah, melakukan perbaikan diri untuk menjadi lebih baik. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa pentingnya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di sini dalam satu ayat ada dua perintah takwa, ittaqullah wattaqullah. Di sini menegaskan bahwa takwa adalah fondasi utama kehidupan seorang muslim. Jadi takwa mengajarkan kesadaran penuh bagi setiap orang akan pengawasan Allah dan mendorong seseorang untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian bagaimana maqaddamat liwat, kita bisa fokus apa yang kita lakukan ini fokus pada akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Justru kita bekerja pun itu untuk bagaimana kita bisa beribadah pada Allah Ta'ala. Bahkan bekerja pun adalah ibadah. Kemudian yang terakhir, bahwa dalam ayat ini ditekankan bahwa penting sekali waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita digunakan untuk apa, nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Marilah kita bersama-sama mengevaluasi apa yang telah kita perbuat dan merencanakan apa yang akan kita kerjakan, sehingga waktu yang diberikan oleh Allah bisa kita maksimalkan untuk mengabdi kepadanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bertakwa, introspeksi diri dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.